Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video seri anatomi fisiologi sistem kardiovaskular, dan ini merupakan video yang kelima. Dan di video ini saya akan fokus menjelaskan mengenai pengaturan kerja sistem kardiovaskular. Nah, kerja sistem kardiovaskular itu akan diatur oleh pusat pengatur yang ada di medula oblongata yang disebut pusat kardiovaskular atau cardiovascular center. Yang mana peran dari pusat kardiovaskular ini adalah akan mengatur peran dari sistem syaraf dan juga peran dari sistem hormon serta pengaturan sistem umpan balik negatif untuk pengaturan kerja dari sistem kardiovaskular. Nah, input yang akan diterima oleh pusat kardiovaskular bisa berasal dari otak besar maupun dari reseptor-reseptor sensorik yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Untuk pengaturan yang melibatkan sistem syaraf, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa organ-organ dalam yang ada di tubuh manusia itu akan diatur kerjanya di bawah pengaturan sistem syaraf otonom. Sehingga sistem kardiovaskular pun untuk pengaturan kerjanya ada di bawah pengaturan sistem syaraf otonom ini. Yang tentunya sudah kita ketahui bahwa untuk sistem syaraf otonom itu ada dua bagian, ada sistem syaraf otonom simpatis dan sistem syaraf otonom parasimpatis. Yang jelas bahwa yang akan dominan mengatur kerja sistem kardiovaskular di satu waktu itu hanya salah satu dari kedua sistem syaraf otonom ini. Artinya di satu waktu, mungkin yang lebih dominan mengatur itu adalah simpatis, sedangkan di waktu yang lain yang lebih dominan adalah parasimpatis. Yang jelas, sekali lagi bahwa kedua bagian dari sistem syaraf otonom, simpatis dan parasimpatis, tidak mungkin akan dominan mengatur kerja sistem kardiovaskular di waktu yang sama. Nah, adapun stimulasi dari sistem syaraf otonom simpatis, efeknya adalah akan meningkatkan kerja dari sistem kardiovaskular. Yang tentu sesuai dengan peran dari saraf simpatis ini adalah untuk menyiapkan tubuh agar siap menghadapi atau menghindari bahaya atau ancaman. Ya, get ready to fight or to flight. Berarti apapun yang dibutuhkan oleh tubuh ya untuk siap menghadapi ataupun menghindari bahaya atau ancaman itu akan terjadi ya dengan adanya stimulasi dari syaraf simpatis ini. Sehingga tadi bahwa untuk efeknya pada sistem kardiovaskular adalah akan meningkatkan kerja dari sistem kardiovaskular. Nah, adapun sebaliknya untuk stimulasi syaraf parasimpatis, efek yang terjadi adalah menurunkan kerja sistem kardiovaskular. Ya, jadi akan mengembalikan tubuh ke kondisi yang normal, sehingga yang terjadi pada sistem kardiovaskular ketika ada stimulasi dari syaraf parasimpatis adalah misalnya menurunkan frekuensi denyut jantung dan juga menurunkan kekuatan kontraksi miokardium. Kemudian untuk stimulasi parasimpatis, ya, yang harus diperhatikan bahwa serabut parasimpatis ini mempersyaratkan nodus SA, ya, sehingga kerja dari nodus SA itu akan sangat dipengaruhi oleh pengaruh dari saraf parasimpatis ini. Dan juga akan mempersyaratkan otot-otot atrium, miokardium di atrium, nodus AV yang mana pengaturannya akan melalui syaraf vagus ya atau vagal nerve ya. Nah, tadi bahwa efek dari stimulasi saraf parasimpatis terhadap kerja sistem kardiovaskular adalah secara umum menurunkan kerja sistem kardiovaskular. Sehingga yang terjadi bisa berupa pengurangan kecepatan denyut jantung ya atau pengurangan frekuensi denyut jantung. Kemudian juga penurunan kecepatan konduksi impuls di nodus AV, ya, sehingga impuls akan lebih lama ditahan di nodus AV, dan juga bisa berupa pengurangan kekuatan kontraksi atrium dan ventrikel. Ya, jadi semua ini tadi secara
keseluruhan tentu akan menurunkan kerja dari sistem kardiovaskular. Nah, pengaturan melalui syaraf parasimpatis melibatkan reseptornya disebut sebagai reseptor kolinergik, ya, karena neurotransmitter yang berperan utama adalah asetilkolin, dan respon yang ditimbulkan disebut sebagai respon kolinergik, ya, atau respon vagal tadi karena yang mengatur melibatkan adanya nervus vagus. Ya. Nah, adapun yang berikutnya untuk yang stimulasi simpatis, ya tadi kalau serabut parasimpatis juga akan mempersarafi beberapa bagian dari sistem kardiovaskular. Nah, adapun untuk serabut simpatis ini mempersarafi seluruh sistem konduksi, berarti dari nodus SA, kemudian miokardium, nodus AV, yang mungkin serabut Purkinje itu juga dipersarafi oleh serabut simpatis. Kemudian juga serabut simpatis mempersarafi juga miokardium dan tambahannya adalah pembuluh darah. Ya. Nah, tadi bahwa secara umum efek dari stimulasi saraf simpatis adalah meningkatkan kerja dari sistem kardiovaskular. Nah, bentuk efek yang terjadi adalah meliputi meningkatnya kecepatan denyut jantung atau meningkatnya frekuensi denyut jantung, meningkatnya heart rate, kemudian juga meningkatkan konduksi di nodus AV, ya, sehingga masa ditahannya impuls di nodus AV itu menjadi lebih singkat. Kemudian juga akan meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium, plus juga akan meningkatkan atau akan menyebabkan ya kontraksi di otot polos pembuluh darah. Nah, itu adalah beberapa efek yang akan terjadi ketika terjadi stimulasi dari sistem syaraf otonom simpatis. Berbeda dengan stimulasi parasimpatis ya, yang melibatkan reseptornya adalah kolinergik, sedangkan untuk pengaturan melalui syaraf simpatis ini melibatkan reseptornya namanya adalah reseptor adrenergik, yang mana terdapat dua tipe reseptor adrenergik yang harus kita ketahui, yaitu alfa dan beta. Ya, alfa dan beta ini terdapat di beberapa bagian di jantung maupun di pembuluh darah. Ya, dan nanti juga untuk masing-masing tipe reseptor alfa dan beta memiliki subtipe. Ya, jadi alfa ada subtipe alfa 1, alfa 2, sedangkan beta ada subtipe beta 1, beta 2, beta 3. Yang tadi semua tentu sama-sama berperan mengatur kerja dari sistem kardiovaskular. Nah, yang paling dominan tentu yang berperan di dalam pengaturan kerja kardiovaskular adalah reseptor adrenergik yang terdapat di otot jantung dan pembuluh darah. Misalnya alfa 1 utamanya terdapat di otot polos pembuluh darah. Beta 1 terdapat di miokardium. Nah, respon yang terjadi tadi karena melibatkan reseptor adrenergik disebut dengan respon adrenergik. Nah, tentu kenapa disebut dengan adrenergik atau disebut dengan reseptor adrenergik, bahkan disebut dengan sistem adrenergik, karena memang neurotransmitter yang berperan utama untuk pengaturan atau stimulasi simpatis ini adalah adrenalin atau epinefrin. Ya, tetapi tentunya tidak hanya adrenalin yang ikut terlibat sebagai neurotransmitter dalam proses stimulasi simpatis, juga ada noradrenalin atau norepinefrin dan juga dopamin. Nah, tadi sudah disinggung bahwa input yang akan diterima oleh pusat kardiovaskular itu bisa diterima di antaranya dari reseptor sensorik yang berperan di dalam pengaturan kerja sistem kardiovaskular. Dikenal ada dua reseptor sensorik yang mengatur kerja sistem kardiovaskular, itu adalah baroreseptor dan kemoreseptor. Baroreseptor sesuai namanya adalah reseptor yang peka terhadap perubahan tekanan. Jadi baroreseptor ini akan berperan sebagai sensor yang peka terhadap perubahan tekanan yang terjadi di pembuluh darah arteri. Ya, utamanya ada di dua tempat. Reseptor ini ada di, misalnya di antaranya ada di lengkung aorta. Ya, jadi dia akan berperan sebagai sensor yang akan mendeteksi perubahan yang terjadi di arteri, terutama perubahan yang menyangkut perubahan tekanan. Nah, sebagai contoh,
Misalnya ketika terjadi penurunan tekanan di pembuluh arteri, maka terjadinya penurunan tekanan arteri ini akan dideteksi oleh baroreseptor. Ya, ketika misal penurunan yang terjadi sudah dianggap membahayakan, kemudian itu akan ditangkap oleh baroreseptor sebagai sinyal yang membahayakan, dan sinyal ini akan diteruskan ke saraf pusat untuk kemudian saraf pusat dalam hal ini adalah otak, ya, akan mensimulasi simpatis untuk bekerja, ya, sehingga yang terjadi adalah peningkatan kerja jantung. Nah, tentu meningkatnya kerja jantung di sini tujuannya adalah tadi untuk kembali meningkatkan tekanan darah, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, proses yang terjadi yang melibatkan peran dari reseptor baroreseptor ini dikenal dengan istilah refleks baroreseptor. Adapun reseptor yang kedua adalah kemoreseptor. Tadi kalau baroreseptor adalah reseptor yang peka terhadap perubahan tekanan. Nah, kemoreseptor berarti adalah reseptor yang peka terhadap perubahan senyawa kimia. Senyawa kimia apa? Yaitu senyawa kimia yang terdapat di dalam darah. Sehingga kemoreseptor ini akan berperan sebagai sensor, ya, sensor yang akan mendeteksi perubahan kandungan ataupun konsentrasi zat-zat kimia yang ada dalam darah. Misalnya adalah oksigen, ya. Sebagai contoh, ketika oksigen dalam darah itu kadarnya menurun, ya, dan sampai pada taraf yang dianggap membahayakan untuk tubuh kita, maka kondisi ini akan ditangkap oleh kemoreseptor. Kemudian sinyal yang ditangkap oleh kemoreseptor selanjutnya akan dikirim ke saraf pusat, tadi ke pusat kardiovaskular, ya, yang kemudian akan terjadi atau pusat kardiovaskular akan menyuruh, ya, saraf simpatis untuk aktif, ya, sehingga akan terjadi peningkatan kerja jantung. Tadi kenapa? Untuk kembali menormalkan kadar oksigen di dalam darah. Jadi itu sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme homeostasis yang tubuh tetap mempertahankan supaya berada pada kondisi normal. Nah, proses yang melibatkan peran dari kemoreseptor disebut sebagai refleks kemoreseptor. Nah, selain pengaturan yang melibatkan sistem syaraf, kerja dari sistem kardiovaskular pun ya, diatur oleh sistem hormon. Di antaranya sistem hormon yang berperan adalah sistem renin, angiotensin, aldosteron atau yang disebut sebagai sistem RAA. Juga melibatkan pengaturan oleh hormon antidiuretik, ya, dan juga misalnya melibatkan pengaturan oleh atrial natriuretic peptide. Ya, itu adalah beberapa hormon yang ikut mengatur kerja sistem kardiovaskular. Sebagai contoh, yang melibatkan peran dari sistem renin, angiotensin, aldosteron misalnya, ya. Ini menyangkut misalnya terkait dengan upaya untuk mempertahankan volume darah, ya. Jadi contoh yang sebagai sensor itu misalnya adalah sel-sel juxtaglomerulus. Itu adalah bagian penting yang ikut berperan di dalam mengatur kerja kardiovaskular yang di situ akan melibatkan sistem hormon. Misalnya ketika terjadi penurunan volume darah, ya, yang sampai dianggap misalnya membahayakan atau potensi membahayakan, maka sel juxta ini akan menangkap, ya, karena terjadi penurunan aliran darah ke glomerulus misalnya, ya, sehingga sel juxta akan menangkap sinyal ini. Nah, kemudian yang terjadi adalah mengaktifkan sistem hormon tadi. Ya, ketika sel juxta itu dia menerima sinyal adanya volume darah yang menurun, maka kemudian akan terjadilah sekresi renin. Ya. Renin yang disekresikan itu akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 yang selanjutnya oleh enzim konversi atau disebut dengan angiotensin converting enzyme akan diubah menjadi angiotensin 2. Nah, salah satu peran dari angiotensin 2 itu adalah akan meningkatkan sekresi aldosteron. Ya, ketika aldosteron disekresikan, yang terjadi adalah reabsorpsi air, ya, dari tubulus distal. Ya, ketika air banyak direabsorpsi, tentu itu akan meningkatkan volume darah. Ya, sehingga tadi kekhawatiran akan terjadinya penurunan volume darah yang membahayakan bisa diatasi tadi dengan adanya reabsorpsi air dari tubulus distal. Nah, itu adalah tentang pengaturan kerja dari sistem kardiovaskular.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.